Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan hasil proyek di mata kuliah Logika Matematika yang dibimbing oleh Ibu Desi Vincenzi SSI. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, ada saya sendiri, Nurul Harisya Hasana. Lalu, saya Cantika Canda Kirana. Di sebelah kiri saya ada saya Bagus Ripaldi. Materi yang akan kami bawakan yaitu ekuivalensi logika. Yuk langsung aja ditonton. Sekarang kita masuk ke inti dari pembahasan kita, yaitu ekuivalen proposisi. Jadi gini, dua proposisi bisa aja bentuk tulisannya beda, tapi ternyata maknanya sama. Kalau kayak gitu, kita sebut mereka ekuivalen. Di bagian ini kita akan belajar gimana sih cara ngebuktiin dua proposisi itu ekuivalen, terutama pakai simbol-simbol logika. Kita lanjutin ya. Jadi secara formal, dua proposisi P dan Q itu disebut ekuivalen kalau simbol P ekuivalen Q jadi tautologi, artinya selalu benar di setiap kondisi. Jadi kalau nilai kebenaran dari P dan Q di semua baris tabel kebenaran, berarti mereka ekuivalen. Nah, salah satu cara paling umum untuk ngebuktiin dua proposisi itu ekuivalen adalah dengan bikin tabel kebenaran dan kita cocokin nilai-nilai kebenaran baris demi baris. Kalau semuanya sama, ya sudah jelas mereka semua ekuivalen. Seperti tabel kebenaran yang bisa kita lihat di atas. Supaya lebih gampang ngebuktiin dan nyederhanain proposisi, kita bisa pakai hukum-hukum logika. Misalnya ada hukum identity, domination, idempotent, sampai double negation. Jadi kita tinggal ngikutin aturannya aja buat tahu proposisinya ekuivalen atau enggak. Masih lanjutan dari sebelumnya, ada juga hukum distributif, hukum De Morgan, sampai hukum tentang tautologi dan kontradiksi. Semua hukum ini bantu kita dalam memproses pembuktian. Jadi kayak jalan cepatnya gitu, biar nggak perlu ngulang-ngulang dari awal. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama kita bahas ada hukum absorption, atau kalau di artian bebas itu kayak penyerapan. Jadi intinya di hukum ini ada bagian dari ekspresi logika yang sebenarnya bisa diserap karena nggak ngaruh-ngaruh banget ke hasil akhirnya. Lihat nih contohnya. Maksudnya gini, kalau P udah ada, mau ditambahin P dan Q atau P atau Q, hasilnya tetap aja P. Jadi nggak perlu ditulis panjang-panjang, cukup disederhanakan aja. Nah, selain itu, ada juga versi lain dari absorption yang sedikit lebih rumit, karena ada tanda negasinya. Penjelasannya kurang lebih sama. Di sini kita bisa lihat kalau gabungan antara P dan negasi P bisa dilurusin, dan hasil akhirnya bisa ditulis lebih singkat. Pokoknya, hukum ini baru kita bikin ekspresi logika jadi lebih ringkas dan rapi. Nah, di bawahnya ada juga beberapa hukum logika lain yang meskipun enggak punya nama khusus kayak absorption, tapi penting banget buat kita tahu dan hafal. Intinya, semua hukum ini bakal bantu kita buat menyederhanakan ekspresi logika dan membuktikan kalau dua ekspresi itu setara. Nanti semua hukum ini akan sering muncul di contoh soal, jadi jangan lupa dipahami dan dicoba ya. Oke, sekarang kita masuk ke slide 9 yang bahas tentang definisi operator logika menggunakan ekuivalensi. Jadi, di logika matematika, beberapa operator itu bisa didefinisikan ulang pakai operator lain yang udah kita kenal. Nah, cara ngedefinisinya itu pakai hukum-hukum ekuivalensi yang udah kita pelajari di slide sebelumnya. Yang pertama adalah operator exclusive OR atau bisa disingkat XOR. Dengan simbol di logika XOR itu artinya salah satu benar, tapi bukan dua-duanya. Selanjutnya, operator implikasi, yaitu jika P maka Q. Terakhir, kita punya biimplikasi, yaitu P jika dan hanya jika Q, atau P setara dengan Q. Nah, jadi inti dari slide ini adalah operator logika yang kelihatannya rumit kayak XOR, implikasi, dan biimplikasi ternyata bisa didefinisikan ulang pakai operator logika dasar seperti atau dan negasi. Ini penting banget
pembuktian karena kadang kita perlu ubah bentuk operator agar bisa disederhanakan atau dibandingkan dengan ekspresi lain. Baik, lanjut dari presentasi sebelumnya, sekarang saya akan membahas bagian selanjutnya, yaitu penyederhanaan. Operasi penyederhanaan dilakukan dengan menggunakan hukum-hukum logika yang ada. Penyederhanaan dilakukan guna untuk mempermudah pengerjaan ekspresi logika. Penyederhanaan dilakukan sampai ekspresi logika tersebut menjadi bentuk yang paling sederhana atau tidak bisa disederhanakan lagi. Pada contoh pertama, di sini kita mulai dari ekspresi awal A dan negasi B atau A dan B dan C. Langkah pertama, kita tambahkan kurung biar lebih jelas strukturnya. Lalu, kita gunakan hukum distributif untuk mengeluarkan A. Setelah itu, kita distribusikan lagi bagian dalamnya, karena negasi B atau B adalah tautologi yang bisa dibilang selalu benar. Bisa kita ganti dengan 1. Dan karena A dan 1 sama dengan A, maka ekspresi akhir yang lebih sederhana adalah A dan negasi B atau C. Di sini dia meminta kita membuktikan secara simbolik derivation bahwa P dan negasi Q jika P SOR R equivalence negasi P atau Q atau negasi R. Langkah pertama, kita ubah bentuk implikasi P dan negasi Q jika P SOR R ke bentuk disjungsi dengan definisi P jika Q equivalence negasi P atau Q, maka menjadi negasi P dan negasi Q atau P SOR R. Langkah kedua, kita ubah operasi SOR menjadi bentuk dasarnya P SOR equivalence P atau R dan negasi P dan R. Jadi bentuknya sekarang itu menjadi negasi P dan negasi Q atau P atau R dan negasi P dan R. Langkah ketiga, kita sederhanakan lagi menjadi negasi P dan negasi Q menggunakan hukum De Morgan. Menggunakan hukum De Morgan menjadi negasi P dan negasi Q, equivalence negasi P atau Q. Jadi bentuk keseluruhannya itu menjadi negasi P atau Q atau P atau R dan negasi P dan R. Langkah keempat, kita gunakan hukum asosiasi, associative law, agar bisa mengelompokkan ulang equivalence negasi P atau Q atau P atau R dan negasi P dan R. Tapi karena P atau R dan negasi P dan R adalah ekspresi dari P SOR R, maka cukup kita fokus ke bentuk luar, yaitu negasi P atau Q atau negasi R. Kesimpulannya, bentuk ini ekuivalen dengan ekspresi di sisi kanan, sehingga P dan negasi Q jika P SOR R equivalence negasi P atau Q atau negasi R. Artinya, sudah terbukti secara simbolik bahwa kedua sisi bernilai sama. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada penjelasan mengenai ekuivalensi logika. Kami sadar penjelasan kami masih banyak kurangnya. Untuk itu, kami terbuka untuk menerima saran dan masukan dari Ibu dosen Ibu Desi Vincenzi SSI MSI dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya telah menonton video kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.